Belum ada. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya selamat pagi, siang, sore teman-teman. Nah ini teman-teman mahasiswa UT Bogor khususnya. Perkenalkan saya Ahmad Mustaqim. Ini kebetulan lagi punya kesempatan ngobrol-ngobrol bareng. Nah ini salah satu yang teman-teman nanti bisa ikutin nih. Jadi kami sedang menyelenggarakan Dispor Seni. Dispor Seni itu pekan teman-teman ajang buat menunjukkan bakat-bakat teman-teman. Nah salah satunya yang paling keren menurut saya, mahasiswa itu harus bisa debat sih. Fix no debat ya. Oke, kalau gitu langsung aja nih kita ngobrol sama peserta debat dari UT Bogor, debat hukum dari UT Bogor. Ya, kepada tim kontra. Oke, kenalan dulu dong, namanya siapa nih? Mungkin dari saya dulu ya. Iya, boleh. Saya selaku pembicara pertama, nama saya Rora Lisahani. Salam kenal semuanya. Pelan-pelan, namanya siapa? Nama lengkap nih? Ya, enggak usah. Nama yang tadi disebutin. Kalau mau nama lengkap sih cukup panjang ya. Oh gitu. Laura Lisahani Sri Sandi. Wow. Oke, panggilannya apa? Laura. Hai Laura. Hai Bapak. Hai semua. Hai Bapak. Oke, Laura. Satu lagi silakan Kak. Halo semuanya, aku Nisa sebagai pembicara kedua. Salam kenal semuanya. Oke, satu lagi. Tes. Oke. Kalau saya perkenalkan, nama saya Risa Aura Balkis Fajila dari pembicara ketiga tim kontra. Oke, panggilannya apa? Panggilannya Risa. Panggilannya Risa. Iya betul. Oh, bisa lihat setan berarti ya? Itu Risa juga Risa ya, beda ya guys. Oke, kenapa sih teman-teman pengen ikut lomba debat hukum? Silakan Laura dulu nih. Pertama, untuk melatih daya saing kita ya. Oke. Dalam mengelola kata, mengelola ilmu, dan tentu juga ini melatih kita sebagai mahasiswa hukum untuk berpikir secara kritis ya. Itu Oh sih. iya, prodinya berarti ini ilmu hukum semua ya? Betul. Oh oke. Selanjutnya nih Kanisa. Oke. Kalau aku, as we know, kita sebagai mahasiswa UT ya, kuliah online gitu kan, jadi mau cari banyak pengalaman sih Pak, ikut Dispor Seni. Oke. Ya tahu rasanya jadi mahasiswa kayak gimana gitu. Oh berarti selama ini belum jadi mahasiswa? Udah, tapi kan online. Maksudnya ada pengalaman ikut lomba. Oh gitu. Betul. Oke. Terus kakak siapa tadi panggilannya? Kajuna Risa. Iya. Oh Kak Karisa. Saya lupa. Oke. Gimana Karisa? Kalau dari saya sih ikut lomba debat ini karena ingin men-challenge diri, Pak. Gitu. Oke. Kenapa di challenge? Karena kan kebiasaan kuliah online ya, jadi itu dia. Itu dia. nggak berasa tantangannya untuk Kurang terasa men-challenge gitu, Pak. diri. Gitu, Pak. Enggak gini. Kan kuliah online apa hubungannya sama debat? Karena kan Biar tampil. Iya. Oh, Tampil dan show kita jadinya off. Dan gitu, punya Pak. portofolio Iya. yang bagus. Oh gitu. Iya. Dan mau nunjukin ke dunia bahwa kita mahasiswa yang berbasis online tuh bisa produktif. Iya. Bisa berkompetisi dengan Kompetisi mahasiswa. apa kompetensi? Berkompetensi dengan mahasiswa-mahasiswa yang belajarnya secara langsung. Kita sebagai mahasiswa online itu ingin menunjukkan bahwa kita juga bisa loh. Kita juga mampu. Oke. Tapi ngomong-ngomong kesehariannya apa sih Kak Laura, Kak Nisa sama Kak Risa gantian deh ngomong tuh. Kebetulan aku sebagai guru ya. Oh guru apa Kak? Aku kebetulan ngajar di SD. SD. Oke, anak SD ini diajarin debat juga ya? Enggak sih. Apa udah mulai belajar debat ya dari SD itu anak-anak SD? Ibu bisa nggak sih Bu PR-nya nggak usah susah-susah gitu misalnya? Enggak. Tidak, Oh tidak. enggak. Baik kok murid-murid saya. Oh biasa debat sama orang tua murid ya. Oke. Kan dari guru SD berarti tapi jurusannya hukum. Iya betul. Kenapa tuh? Kenapa kok kayaknya berang gitu? Karena hukum itu adalah setengah hati saya sih Pak. Oh gitu. Memang Berarti sudah cita-cita saya. oh apalah pekerjaan ya nanti juga batu loncatan. Betul. Ini sebagai batu loncatan. Oh ini nggak ada ini ya maksudnya buat guru tetap keren gitu cuma untuk Kak Laura ya mungkin sekarang saat ini kebetulan jadi guru. Betul. Oke, Kanisa Kak. Aku Gimana Kak? saat ini host live.
Host live apa? fashion. Maksudnya gimana Di yang suka bidang- Kak, yuk Kak bajunya Kak yang gitu. betul. Beneran? Iya, that's why I love talking. Karena aku suka banget ngomong. Yang Makanya kalau kayak gitu-gitu Ya. tuh yang kalian tuh bener-bener nggak ada jam kerjanya ya? ada kok. Gimana sih biasanya? Biasanya 2 jam sih per sesi. Oh oke, 2 mulainya jam gimana tuh? terus tuh ngomong terus. Oh gitu. Iya. Oh coba contohin dong. Mau dicontohin? Iya. Boleh kakak mau etalase berapa, etalase 1, etalase 2, etalase 3. Kita ada banyak diskon juga, jadi kalau misalkan kakak mau pilih-pilih, boleh di komen-komen aja. Jualan apa Kak? Jualan apa Kak? Aku passion sih, sepatu mostly. Oh sepatu mostly itu merek apa dia? Scorpion. Boleh sebut merek kah? Oh, ya boleh, oh, enggak ya. Enggak ada yang ngelihat Tidak juga sponsor. nih. Enggak ada yang ngelihat juga. Scorpion, dia brand tahun 90-an, brand lokal. Oh brand lokal Iya. 90-an. Ih beneran itu emang kenapa orang yang belinya biasanya millennials gitu ya? Enggak juga, Gen Z juga ada. Oh, Kan Gen Z modelnya juga ada. ada yang model-model terbaru juga. Oh modelnya kayak apa sih? Kayak fans gitu ya? Gua Enggak, norak banget model ya, nggak sepatu tahu. kerja sih kebanyakan. Oh gitu. Betul. Itu ada targetnya gak sih Kak? Sekali live untuk- harus jualan berapa gitu? Enggak, untungnya aku enggak sih. Oh gitu. Tapi ada yang ada targetnya? Ada, biasanya ada, tergantung sih mereka. Oh gitu. Betul. Idih. Tapi nyaman ya. Nyaman. Nah kaitannya sama ambil jurusan hukum. Nah sebenarnya karena itu sih, balik lagi tadi aku suka banget ngomong sebenarnya. Oh, gitu. Awalnya belum pernah ikut lomba debat kan. Awalnya harus live dulu, terus kepikiran tuh waktu itu gimana kalau coba ikut lomba debat, karena kebetulan suka ngomong gitu kan, dan melatih public speaking lah gitu. Kan ya. Oke. Gitu. Wah. Ya. Nah, ini Karissa nih denger di rumahnya jadi RT katanya. Betul. Waduh. Bu RT. Beneran? Waduh jangan sampai viral ya. Enggak tahu, saya confirm aja ini. Ya begitulah. Wah, beneran. RT di mana Kak? RT di perumahan saya sih. Iya tahu. Enggak apa-apa sebut aja Sebut aja, perumahan mana. Sebut aja boleh ya. Iya enggak apa-apa. Siapa tahu kami mau mampir. Boleh. Jadi sebenarnya bukan RT tapi RW. semacam RT lah gitu lah ya. Gimana sih? Oke. Ya RT ya RT-an tuh. RT. Oke. Gini. Oke. Gimana caranya warga itu sampai percaya ke Kak Risa? Itu mereka kok mengusulkan Kak Risa aja nih jadi jadi RT. Mungkin yang pertama warga melihat saya mampu kali ya. Yang kedua mungkin tidak ada lagi warga yang ingin mengajukan diri gitu. Jadinya ya udah saya yang berkorban lah gitu. Oh gitu, berkorban demi bangsa ya. Demi Sedap. kemajuan masyarakat. Seneng gak sih jadi RT? Senang aja. Dapat gaji gak? Dapat Sensitif. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Oke, sedap. Ini warganya berapa warganya Kak? Warganya ada hampir 200 orang deh. 200 orang. 200 orang, jangan-jangan 200 kakak kali, bukan 200 orang. 200 orang. 200 orang. 200 orang. 200 orang. Lah kalau misalnya satu kakaknya ada 4 orang, berarti cuma 50 keluarga. 50 kakak, nggak nyampe 100 soalnya kan perumahan deh. Oh gitu, perumahan mana tadi? Perumahan Gria PGRI Ciampea Indah. Gria PGRI Ciampea Indah. Waktu kan gini ya, mohon maaf. Kayak gue kebayangnya gini. Kayak misalnya ketua RT tuh kan biasanya suka diundang-undang hajatan tuh ya. Ngasih sambutan dong. Gimana Kak ngasih sambutannya? Nah kebetulan saya menjabat baru dari April ya, jadi belum ada yang kondangan nih. Belum. Belum ada. Sunatan. Belum ada juga. Ramadan. Buka bersama, pasti kan suka ada sambutan tuh. Kemarin nggak ada sih, belum ada. Saya aman-aman aja, belum ada disuruh sih. Oke. Pemilu. Kan April. Oh belum ada udah ya lewat pemilu. malah. Lah oke. Tapi RT-nya tuh dipilihnya tuh gimana? Kamu diaklamasi, oh lo jadi RT, apa dari RT berikutnya? Oke, RT berikutnya lo kesempatan buat milih RT selanjutnya, yuk pilih gitu. Oke, Karissa gitu. Ada beberapa kandidat sih. Oh gitu. Ya, cuman mungkin Katanya tadi masyarakatnya- nggak ada yang mau. Ya itu gak mau tapi dipaksa-paksain gitu. Nggak mau dipaksa-paksain. Jadi masyarakat lebih melihat saya mungkin ya. Oke, program kerjanya apa Kak? Kalau jadi RT? Pakai gitu-gitu nggak sih? Iya sih. Iya apa dong? Ini andalannya apa nih andalannya? Kalau program kerja saya itu yang pertama meningkatkan keamanan di perumahan ya. Sedap. Dan membangun kembali pos Kamli, pos ronda. Pos ronda. Iya, satpam. Sebelumnya runtuh gitu kena Sebelumnya banjir. tuh terbengkalai. Oh terbengkalai. Iya, jadi Oh. sekarang alhamdulillah pos di RT 2 itu udah bagus.
Widih. Udah terbentuk kembali. Itu kan biasanya kan bangun gitu kan masalahnya dana tuh. Betul. Gimana tuh Kak ngakalinnya? Nah, dana itu biasanya masyarakat kemarin bergontong royong ya. Ada yang memberikan seikhlasnya gitu, Pak. Berikan seikhlasnya tuh berapa? Biasanya kan kalau seikhlasnya Pak iri-iri tuh. Ah gue doang. Seikhlasnya sih ada yang 100, 200, ada yang banyak lebih ya? dari itu, ada yang 1 juta, ada yang 1 juta? ada yang nyumbang semennya, atau ada yang nyumbang catnya, ada yang nyumbang keramiknya gitu. Oh gitu. Ya, jadi kita udunan lah hitungannya ya. Iya, oh patungan Iya, gotong gitu royong. ya, gotong royong. Betul. Itu gimana Kak cara memotivasi warga? Halo para warga. Jalan kita rusak gitu. Teman-teman, bagi yang punya duit silakan duit, yang nggak punya duit apa gimana Kak ngomongnya Kak? Kok bisa itu duit 100.000 minimal tuh gede loh, asli. Apalagi perumahan-perumahan PGRI ya. Iya, Maksudnya yang perumahan PGRI itu zaman tahun berapa sih? tahun 2010-an deh. 2010? Iya, Oh. berdirinya. Udah lahir? Udah kelas 2 SD. Berarti asli dari situ ya? Pindah juga sih, tapi dari Oh. dari kelas 2 SD udah di situ. Dari kelas 2 SD udah di situ. Lah katanya perumahannya kelas 2 SD. Perumahan itu dari kelas 2 SD di situ. Saya dari usia kelas 2 SD itu sekitar umur 7 tahun udah tinggal di situ gitu. Oh 7 tahun udah kelas 2. Iya. Oh sekarang kelas bukannya 7 tahun satunya kelas 1. Kelas 6 waktu itu. Umurnya 6, umur iya, 6 iya, tahun iya. kelas 1 gitu maksudnya. Aduh, maaf ya gugup. Oh gitu. Idih. Sedap banget ya. Gue masih gak kebayang keseharian lu gimana sih ya. Kayak bangun-bangun. Ya Pak RT ada yang meninggal. Bu RT, mohon maaf, kakak RT sih panggilnya. Oh panggilnya kakak RT. Ih, lucu banget ya. Ini. Kakak RT. Tapi kalau gitu ada progres lagi gak sih? Bakalan jadi RW apa kades gitu misalnya? Target saya sih langsung jadi lurah. Ya doain ya teman-teman. Jangan lupa dicoblos. Coblos. Makanya ngambil jurusan hukum. Iya, betul. Oke. Terus selain itu juga saya bekerja juga, punya usaha juga, Pak. Punya kerja juga, bekerja juga, usaha sebagai juga. hairstylist. Kerjanya apa? Sebagai hairstylist. Usahanya? Salon. Usahanya apa? Salon, buka salon. Kerjanya di usahanya itu. Iya. Oh. Usaha keluarga sih sebenarnya. Oh, usaha keluarga. Di aku aja ya. Di aku aja. Makanya ambil hukum biar nggak apa ya namanya terjebak dalam bisnis yang aneh-aneh Keluarga gitu ya. Iya, jadi Bisnis ya, aneh, salon nggak aneh kali? takutnya ada pajak lah inilah atau apa gitu, Oh. konsumen yang ngeyel. Jadi kan kita tahu dasar Konsumen. hukumnya gitu Iya. ya. Oh gitu. Betul. Pengen gua kulik satu-satu lagi nih. Iya, silakan yang ini boleh. Gila, umur berarti baru belum 30. Alhamdulillah baru tadi. Iya, nggak usah disebut angkanya. Saya Kirain tahu. mau Nggak usah. ucapin Ya, di baru bawah 23 tahun. Udah, iya. Udah UT Bogor banget ya 23 ya. 23 kode. Iya, kode UT Bogor banget. 23 tahun jadi RT. Gue 23 tahun jadi apa ya? Jadi apa? Jadi staf kerohanian. Di OSIS ya Pak? Apa bukan? OSIS Udah OSIS kan ketua, SMA. Oh iya. Maksud enggak. 23 berarti lagi di kampus ya? Iya, 23 nggak mungkin masih SMA. Ya, jadi 23 saya masih SD. Enggak. Ya, tapi seperti itu ya. Tapi gila keren banget ya. Biasa aja. Ih, sedap. Gila tuh kalau mohon maaf nih Kak, kayak kan ada bapak-bapak yang suka ngeledekin gak sih? Itu sih makanan Iya. sehari-hari ya Pak ya? Makan sehari tiap hari ada yang ngeledekin. Enggak juga sih, maksudnya mungkin bukan Bercanda, ya, iya. bukan ya gitu, tapi bercandanya kakak RT udah punya ini pacar belum gitu. Oh gitu. Pokoknya mau menikah nggak sama anak bapak gitu. Waduh. Oh bukan Dijodoh-jodohin menikah ya. nggak sama bapak gitu enggak? Takut ya Kak, bukan. Oh gitu, dijodoh-jodohin. Iya, iya biasanya. Iya, tapi ada yang mau? Ada yang ganteng gak anaknya? Enggak sih. Not my type. Jahat banget pas. Maaf ya. Jahat banget parah. Maaf ya warga, bukan begitu. Ya nanti habis ini kita publis ya nanti. Warga silakan nobar nih RT-nya nih, RT kelakuan RT-nya begini nih. Maaf ya warga. Iya, oke. Oke, RT udah gue kulik. Nah, sekarang tinggal guru SD nih. Gidi. Ngajar dari tahun berapa, Kak? Aku baru sih Baru. dari Januari. Oh, baru banget. Sebelum ngajar itu dari mana? Sebelum apa? Sebelum ngajar. Sebelum ngajar aku kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta. Tiap hari tuh. Iya.
Berapa jam tuh? Masuk jam 8, pulang jam 3. Masuk jam 8 pulang jam 3. Rumah di mana? Di Jakarta. Rumah di Jakarta? Oh. Kau UT Bogor? Coba di mana kamu? Gue banyak UT Jakarta. Karena rumah orang tua saya kan Sukabumi ya. Oh gitu. Tapi saya lebih minat ke UT Bogor karena Oke. kalau ada aktivitas di UT Bogor bisa sambil main. Oh gitu. Dan aksesnya kan lebih mudah juga, ada kereta. Oh, tapi Jakartanya di mana tinggalnya? Kalideres, Oh, Jakarta Barat. Kalideres, Jakarta Barat. Rumahnya di Jakarta Barat. Sekarang ke UT Bogor. Iya. 3 jam ya? Makanya pagi banget berangkatnya tadi. Berapa ongkosnya? Kalau 3,5 ya naik busway. enggak dong. Oh berapa? Kalau masalah ongkos mah kecil sih. Oh, berapa tuh ya? Kurang lebih 20.000. Kok bisa? Karena kan naik KRL. KRL. Dari Kalideres Betul. ke Kesini. Kalideres ke sini ya bener. Dari Kalideres naik Tapi pakainya tadi gitu ya. Iya ke stasiun mana dulu? Kalau dari Kalideres kan ada stasiun Kalideres ya. Oh ada. Ada. Oh gitu Dari terus. Kalideres kita transit di Duri. Dari Duri transit lagi ke Manggarai. Dari Manggarai baru ke Cilebut. Jadi gaya banget ya. Itu keren banget udah kayak tawaf kan Kak di Manggarai. Iya tadi berangkat jam berapa berarti? Jam 6. Ya bareng itu mah sama anak-anak kerja ya. Ya emang. Idih. Ini demi UT tercinta. UT Jakarta gue banyak. Oh gitu. Dari Jakarta. Terus ngajar di mana ngajarnya? Aku nggak mau nyebut namanya deh. Oh di daerah mana? Jakarta, Bogor? Iya di Jakarta juga. Oh di Jakarta. Oh oke. Berarti kalau nggak nyebut namanya agak kasus berarti ya sekolahnya ya? Enggak sih, lebih ke agak mau aja deh. Ya udah nggak apa-apa. Saya kan cuma. Privasi. Iya cuma ngulik namanya juga ngulik. Tapi anak-anak yang diajarin kelas berapa? Kelas 2 Kelas 2 SD. Ih, lucu-lucu lagi banget. nakal-nakalnya. Oh lagi paling nakal kayak apa sekarang anak Jakarta? Freestyle. Freestyle. Waduh itu mah. Maksudnya gimana? Kalau kenakalan anak zaman dulu tuh paling ledek-ledekan nama orang tua ya. Iya, Nah iya. kalau sekarang itu lebih parah. Kayak Misal saya lagi ngajar, ledek-ledekan nama kakeknya gitu. saya lagi ngajar di depan, mereka naik ke atas meja melakukan freestyle, kayak adegan di Handstand Free Fire. Handstand gitu. Kepalanya Oke. di bawah, kakinya di atas gini. Oh gitu tiba-tiba Iya, aja gitu. Tiba-tiba. Iya tiba-tiba. Anjir. Terus Dan- ekspresinya kakak Iya. gimana? Ibu, aku bisa gini. Ibu bisa nggak? Terus ibunya bisa. Sementara saya kalau marahin kan juga itu gak bisa. itu udah paling aneh. Itu aneh. Sama kadang kalau anak kecil itu kan sedikit asbun ya, asal bunyi gitu. Iya. Gitu. Jadi Oh. ada satu titik saya ngasih kata-kata lah buat mereka. Kalian harus rajin belajar supaya menjadi orang sukses. Oh, kenapa tuh kata-katanya itu? Kayaknya Terus udah anak-anak- udah template banget dari zaman gue itu jadi SD. Anak nih. kecil itu balas, emang ibu udah sukses? Aduh, Gen Alpha bener-bener. Iya lagi. Kalau sukses gue gak ngajarin lu. Bocah lucu banget lagi. Sama ada mungkin kalau guru zaman dahulu mereka itu lebih bisa apa ya, berani dalam kata mendidik ya kepada murid. Kalau zaman sekarang itu agak sulit sih karena sedikit-sedikit kan sekarang direkam, di video, Oh, iya, dilaporkan gitu sehingga Oh. kita sebagai guru yang bertujuan baik mendidik murid disalahartikan dalam bentuk kekerasan. Pernah kayak gitu pernah. Enggak sih untungnya. Saya kan lemah lembut. Lemah lembut. Kayaknya tadi dari ngomongnya kayaknya kan tadi oh nanti kita cuplikannya kita taruh deh sedikit pas lagi ngomong tadi ya. Kayak apa nih Bu RT ya kan? Bu host live. Karena kan Guru. berbeda itu dong kepribadian. Oh. Kalau sebagai guru harus mengayomi, lemah Oh, lembut, gitu. tunjukkan sifat keibuan lah. Tapi kan biasanya tuh kan kalau anak-anak muridnya sih kita nggak ada masalah yang ngajar ya. Kadang-kadang kan ada orang tua murid yang bayarnya telat tapi tuntutannya banyak tuh. Kayak gue. Nah itu gimana tuh? Ngadepinnya gimana pas bagi rapot? Bu, anak saya harus bisa dalil Pythagoras. Nah, kelas 2 SD harus bisa membuat sebuah karya tulis. Oh iya itu. Yang lulus Scopus ya gitu. Itu misalnya. banyak sekali sih kasusnya ya. Ngadepinnya gimana Kak? Karena kan
Apalagi begini ya. orang Jakarta Oh lagi. iya, saya jelaskan ke dahulu bahwa tingkat kecerdasan setiap anak itu kan berbeda-beda. Iya. Dan jenis kecerdasan setiap anak itu kan berbeda ya. Ada yang berbakat di seni, ada yang berbakat di musik, di matematika dan lain sebagainya. Jadi kalau orang tua dari murid ini menuntut saya agar anak saya ini paham di Pitagoras gitu. Saya jelaskan ke ibunya. Ibu mohon maaf, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi memang ibu bantu belajar anaknya di rumah gitu ya. Sehingga ibu juga tahu, dan saya juga selalu menuliskan progres belajar seorang anak ini udah sampai mana sih gitu. Oke. Seperti itu sih. Oke, ini kan kita ngomong orang tua aneh ya. Kalau orang tua yang parah banget baiknya, kayak kakak cuma, ya itu emang udah template kali bisa anak segitu ya, bisa ngomong gitu ya. Terus tiba-tiba datang ke kakak ngasih Harvest Moon. Ya terus dikasih motor gitu. Mobil ya. Ya pernah dikasih, kan biasanya suka ada nggak sih? Ada nggak sih? Iya. Yang ngasih gitu kan? Biasanya suka ada kan? Nah kira-kira ada juga nggak yang kayak gitu? Terus sikapnya kakak gimana nih? Sebenarnya dari saya sendiri sih saya tetap profesional ya. Karena di dalam ketentuan sekolah saya itu tidak menerima segala bentuk gratifikasi. Sekolahnya nggak disebutin. Iya. Di dalam sekolah saya itu tidak ada bentuk gratifikasi. Sehingga ditakutkan ada maksud terselubung gitu kan. Tapi betul. kalau semisalnya ada hari-hari besar seperti hari guru atau hari pendidikan, suka ada yang ngasih buah bingkisan lah untuk saya. Kalau itu nggak apa-apa sih. Iya ya. Tapi kalau no isu nih ya, kan nggak ada yang ngasih Lamborghini gitu nggak ada ya kan? Enggak. Iya. Tapi paling berkesan dikasih apa kak? Mungkin dikasih Ciuman. puisi sih. Oh dikasih puisi. Anak kelas 2 SD bikin puisi. Iya. Ingat? Gimana? Jadi waktu itu ada hari guru kalau nggak salah atau hari pendidikan gitu. Siswa saya ini datang ngasih surat buat saya. Kurang lebih isinya itu dia ingin berterima kasih ke saya karena dengan adanya saya dia itu merasa punya seseorang untuk mendengarkan cerita dia, karena di rumahnya itu dia tidak mendapatkan kasih sayang orang tua ya. Sehingga saya sebagai seorang guru, saya nggak cuma mau jadi jembatan ilmu antara murid, tapi saya pengen murid saya itu merasa nyaman dengan saya gitu. Anggap saya bukan hanya sekedar guru, tapi orang tua kamu juga. Oh gitu. Jadi dia merasa dengan adanya saya itu sangat berarti lah buat dia. Puisinya ingat nggak? Nggak inget sih. Yang kata-kata yang beberapa kata gitu, wordnya kayak Enggak. misalnya ibuku adalah guru enggak. gitu apa? Enggak ada. Tapi justru pengalaman yang paling luar biasa saya itu saya mengajar anak yang memiliki kelainan sindrom. Oke. Special need gitu ya. Oke. Motoriknya juga kurang gitu, tapi pintar. Oh. Anaknya pintar. Hanya saja butuh perlakuan khusus lah. Oh gitu. Ini padahal dari Januari doang ya. Keren. Cuma yang mirisnya ya, dunia pendidikan itu aku sangat suka dunia pendidikan. Tapi nggak suka gajinya sih. Oke. Kalau ngomongin gaji yang udah pasti gede itu biasanya yang saya denger nih itu host live. Benar. Idi. Gajinya per jam ya? Enggak, oke. Gajinya gimana Kak? Gajinya Kak? Ya gaji alhamdulillah aman. Aman. Idi. Kalau Tadi nggak aman gak mungkin lanjut. iPhone katanya udah iPhone 18 tuh saya lihat. Mesti. Amin. Oh gitu. Oh dapat gadget gitu dari kantor. Enggak. Oh, kakak tuh live-nya gimana sih? Live di TikTok gitu. Iya dan Shopee. Iya. Boleh. TikTok dan Shopee. Oh gitu. Betul. Itu kalau gitu maksudnya gini. Kalau dari live-nya ada duitnya juga nggak sih? Kayak misalnya, ayo tap love dong kakak tap love gitu. Enggak sih. Sebenarnya kita lebih fokus memproduksikan ini kan promosiin produknya aja. Oh oke. Ya beda lagi kan sama live biasa gitu. Emang live biasa kayak gimana? Kan banyak. Gimana? Nggak tahu. Maksudnya kayak cuman ngomong aja gitu kan tanpa promosiin produknya. Nah, kita juga ngomong podcast ya. Iya, tapi kan kita nggak di tap layar. Oh iya. Tap layar. Tap layarnya dong kak. Kalau nggak kasih love gua kick ya. Beda. Oh beda ya. Iya. Idi. Tapi kayak gitu nih. Pernah nggak sih kayak ada paling banyak yang masuk berapa? Aku alhamdulillah udah 10 ke atas sih sehari. 10 ke Untuk atas. satu aplikasi ya. 10 tuh 10.000. 10 juta sehari.
Satu aplikasi, iya. 10 juta rupiah sehari? Iya, satu aplikasi aja. Oh, maksudnya 10 juta tuh apa tuh? Ya hasil Hasil live ya? live ya. Dihitungin dari apa? Dari penjualan. Oh, oke. Barang laku tuh 10 juta tuh. Iya. Harga sepatunya berapaan? Harga satu sepatunya around 200-an ke atas. 200-an bisa dapat 10 juta. Berarti kira-kira jualan 500 piece tuh. Enggak juga sih. Nggak 10 juta? Enggak lah, enggak sampai 500. Kan 200.000 satu sepatu. Oke, coba Iya. coba kali udah berapa? Pokoknya 10, satu kali live itu alhamdulillah ada gitu hasilnya. 10 juta itu. Itu kan 2 jam kan. 2 itu jam? enggak 2 jam 10 juta ya, enggak ya. Oh, enggak, Kita 2 kan jam 10 ya 2 juta jam enggak. cuma 3 juta gitu. Terus nanti di next. Oh, satu Iya, hari. gitu kan 3 Berapa? sesi. Satu hari berapa kali? 3 sesi. Satu sesinya tuh sesi apa? Kayak Sesi. ujian UO ini. Biasanya satu sesi 2 jam, cuman tergantung sih. Satu sesi 2 jam Iya, ya. betul. Ya kan tadi 2 jam tadi. Iya. Jam berapa aja biasanya? Aku dari siang sih biasanya dari jam 1. Jam 1, Pulangnya jam 9 malam. jam 1 pagi. Siang dong. Oh, jam 1 siang. Jam 1 siang sampai jam 9 3. 9 malam. Oh, pas ininya. Heeh. Iya, sampai jam 3. Nanti istirahat lagi jam 5 sampai maghrib. Dari situ nanti baru sesi terakhir Sesi terakhir. sampai 9. Oke, satu Gitu. hari tuh 10 juta. Yaps. Itu Tapi tanpa gajinya- target. Tapi gajinya untungnya. bulanan. Gajinya bulanan. Oh, oke. 2 digit ya. Enggak. Oh, belum. Iya. Oh, oke. Oke, banyak teman live-nya. Enggak. Oh, Enggak kenapa? Kok nggak cari teman? Waktu itu tuh ada 3 sih karyawan, cuman sekarang hanya tinggal aku, Why? penguasa live. Pelit ya bos lu ya? Enggak, setuju. Bu, maaf Bu. Enggak kebetulan memang lagi fokus di satu akun yang ini aja, yang akun utama. Jadi akun yang lainnya lagi dinonaktifkan Oh dulu. gitu. Tapi kalau kayak gitu, waktu nge-hire-nya gimana sih? Maksudnya ngelamar kerjanya gimana sih Kak? Oh, kebetulan waktu itu aku masuk orang UT juga. Kebetulan ibunya punya karyawan orang UT. Nah, si orang UT ini ngasih tahu ke aku kayak, "Kak, mau nggak kerja?" gitu. Kerja apa Kak? Host live. Waktu itu kebetulan aku masih maba nih, belum ada pengalaman kerja kan. Jadi udah aku ambil, ternyata nyaman. Oh ternyata nyaman. Lanjut deh sampai sekarang. Oh udah berapa tahun? Setahun lebih, hampir 2 tahun sih. Widih. Ya, pokoknya dari aku maba lah, dari awal-awal maba. 2 tahun live. Iya. Buset, betah banget ya. Oh, iya. Berarti Betul. Lebaran dapat itu juga. Iya, alhamdulillah. Ada beda lagi. Pokoknya Oh, beda lagi? beda. Oh dikali 4, kali 5, kali 10 gajinya. Enggak. Jangan gitu Pak. Di orang-orang kira saya punya uang, Bang. Lah emang nggak apa-apa, emang kelihatan ya Ci. Subhanallah. Amin gitu. Ini menarik banget nih ya sebenarnya, personalisasi dirinya nih. Ada Bu RT, ada ibu guru dari Jakarta, ada host live sebutannya apa sih? Host live. Host live gitu. Cuma kalau gue kayak ngomong host live tuh pikirannya kayak apa ya, kayak host live yang, tapi emang ada yang bukan marketing gak sih? Kalau host live tuh ada apa aja sih sebenarnya? Ada nggak sih yang suka game gitu ya? Oh, ada. Streaming. Oh, Iya, streamer. streaming. Itu yang karaokean juga bisa ya. Iya, tinggal. Yang karaokean. Iya, ada jadi kayak host live karaoke gitu. Iya. Nyanyi. Host live karaokean. Iya. Karaokean dia nge-live. Iya. Pede banget anjir. Banyak ya. Banyak yang ngasih gift. Oh, gift. Iya, gift. Gift tuh apa? Ya itu kayak mawar gitu, bunga-bunga apa? Paus. Gift gitu iya. Reward. Iya, Iya. koin gitu. Bisa ditukar duit. Bisa. Iya. Oh, gitu. Wah, enak juga ya. Memang. Bu RT juga pernah, Bu RT. Belum pernah saya betul. Iya. Cuman warga ada yang kayak gitu. Warga ada. Jangan-jangan warga Satbor tuh warga AE. Bukan. Menarik ya. Di gift ya, di gift. Aduh. Oh, gitu. Iya. Oh. Paling yang kalian tahu. Nih saya mungkin karena gap umurnya terlalu jauh ya. Paling besar di gift itu sampai berapa sih? Tuh aku dia sampai 3 juta deh. 3 satu juta? gift itu 3 juta ada. Satu gift. Satu gift. Orang Saweran. kan lu gini. Nih gua pikiran gitu ya. Kayak orang nah. Ih, ada orang live nih. Sawer 3 juta. Iya, Iya gitu. Aneh anjir. enggak banyak itu kosnya banyak banget. Jadi request lagu biasanya. Request lagu masih Iya. jelas lah, tiba-tiba orang ngasih 3 juta. Orang request, tapi aneh juga. Request lagu ngasih duit 3 juta. Ada emang gitu. Ada. Gue ngasih pengamen paling gede nih ya cuy. Paling gede 20.000. Itu gue request lagu 3.
Biasanya 5.000. Ini request lagu ngasih 3 juta. Iya ada di TikTok ada gitu. Idih, emang sambil ngapain tuh kok bisa 3 juta? Banyak ya. Ya Ada yang Sultan ngasih. sih. Iya. Yang ngasih Sultan. Ada yang banyak uangnya mungkin nggak tahu Ya saking iya, banyaknya. nih andai kata gue banyak uang pun ya Iya. kayak buang 3 juta kayak aneh gitu, kayak 3 juta cuy, lu bisa separuh UMR kan itu. Satu bulan gaji guru. Ya mungkin mendekati. Wah berarti gede juga ya gaji di juga Sumatera sih. Kak. Oh di atas 3 juta tapi? Enggak. Oh enggak. Ya udah mendingan kita sawer aja kita di host lah. Tapi enggak. Maksudnya gini. Di Bogor, di UT Bogor itu ada satu namanya Trisazia. Nah, kita itu Oke, bye Kak. Jadi Kita tuh dulu basicnya dia guru PGSD. Waktu zaman Covid, kalau Kak Trisa lihat nih bisa nanti kita colek ya. Dapat tugas, suruh ngupload tugas di medsos TikTok. Ternyata rame viral Kak. Jadi kalau pernah lihat ibu guru kuliah di UT jurusan apa? Jurusan Kampung Rambutan Pasar Rebo. Iya kagak jurusan ya di UT saya di kuliahnya ngambil komputer, habis itu di penjara. Iya ngambil ya jadi. Iya katanya gitu, yang lucu-lucu gitu Kak. Iya. Akhirnya sekarang lihat aja deh view-nya Oke, nanti. Rizazia. Iya tahu banyak banget kayak guru-guru yang saya lihat tuh ya yang saya lihat ya maksudnya ya follower saya juga bukan wanita semua gitu, maksudnya banyak juga yang laki-laki, tapi kayak banyak juga guru-guru ini ternyata dapat sampingan dari situ Kak. Betul. Iya gak sih? sebenarnya lebih ke memanfaatkan sosial media. Sorry. Nah iya aku kalau digituin. suka belok. Tadi apa sih ya? Enggak sebenarnya kalau orang gagap terus digituin tuh bukannya tambah itu grogi ya? Iya, kalau di debat tuh ada etikanya, Pak. Jadi kalau kayak gitu kayak nyadarin tenang gitu. Tenang. Dia langsung fokus. Pelan-pelan gitu. Tapi kan nggak fokus ya malah ya. Enggak fokus langsung. Langsung sadar, fokus langsung gitu. gitu. Oh gitu. Di blacklist kan. Oh iya. Berarti gimana tadi ngomongnya apa tadi? Lebih ke memanfaatkan teknologi sih ya, kayak sosial media kan. Iya, asli sih. Karena kan gift itu kan harganya beda-beda ya. Tapi yang paling tinggi mungkin 3 juta ya. Iya. Deno juga ya mungkin ada yang lebih ya sih. Kayak singa ya, Ada singa. yang lebih. Paus. Singa. Banyak banget, betul. Kenapa nyebut yang gede-gede ya, mentang-mentang badan gue gede? Itu bukan bermaksud itu ya, tapi giftnya. Mungkin ada yang jumlahnya 20.000, tapi kan Iya, ada mawar dari contohnya ada 10.000 yang melihat. Oh gitu. Ada yang gift 10 orang paus aja udah dapat berapa? Tapi unik loh Kak. Misalnya Kakak guru SD tapi ambil hukum. Itu menurut saya itu POV-nya tuh enggak semua orang berpikir kayak gitu loh. Dan satu lagi, kalau Kakak udah host podcast, udah host live mah emang udah asik ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Sama ibu-ibu sih. Iya. Nah, kalau tadi Karisa bisa aja selain jadi mahasiswa bikin konten horor. Itu udah ada ya, itu juga bisa. Nanti saya dituin lagi. Iya, berarti Plagiat. ini bikin ini lucu kali ya. A Day in My Life. Iya. Sebagai A Day in My KKN. Iya, KKN. sekaligus mahasiswa UT gitu. Ih, coba. Coba ya nanti kita bikin ya. Ntar kalau viral kita berawal dari sini ya, inget ya. Tenang. Ya oke, ini udah kelamaan ya, kita ngobrol 51 menit. Wow. Enggak kerasa kan? Enggak kerasa lo, gua kulik lo. Part 2 gak? Ya udah nanti kita ke depannya bakal bikin lagi kegiatan lagi kayak gini. Betul. Kita lihat yang ngelihat berapa ya. Mungkin nanti topiknya lebih seru ya, Kak. Misalnya kayak bahas hukum gitu kan, atau apa gitu yang seru. Topik yang lagi hangat nih. Iya, betul banget. Bahas hukum, tapi hukum gini. Sebenarnya hukum yang bagus itu hukum yang sekarang atau hukum yang Belanda? Mau bahas Hukum yang itu. sekarang sih. Atau hukum yang sekarang kenapa masih pakai hukum Belanda? Penasaran kan? Nanti kita bahas. part 2 kita bahas. Jangan lupa nanti nonton lagi. Iya, atau teman-teman. hukum Islam. Thank you. Iya, oke. Berarti season 2 kita bikin lagi Season part 2 2. ya. Oke ya, siap ya.